Saya sudah terhubung dengan Pak Edi Siswoyo, Kasat Pol PP Kota Cirebon. Selamat pagi, Pak Edi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Burhan dan pendengar RRI Kota Cirebon. Ya, baik. Apa kabar Pak Edi pagi hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Mas sehat Burhan. ya. Alhamdulillah kami Ya, semua di studio dalam keadaan sehat walafiat juga, Pak Edi. amin amin. Pak Edi, tentu berbagai media termasuk RRI sering sekali ini mengangkat soal ini, bahkan kalau kita lihat perda juga kan sudah dipasang sejak lama ya Pak Edi ya. Siap. Artinya saya kok nggak yakin kalau mereka nggak baca gitu. Nah, sebenarnya permasalahan inti dari mereka tetap memilih berada di jalan setelah misalnya teman-temannya Pak Edi juga melakukan penindakan dan seterusnya, apa ya menurut Pak Edi? Ya, permasalahan sosial ini kan permasalahan yang lumayan di setiap kota dan kabupaten. Ya. Karena tadi ekonomi, pendidikan, mereka tidak dapat pendidikan yang bagus, tidak punya kerjaan, terus kemampuan skillnya nggak ada. Cara mudah nyari uang yaitu di jalan. Ini yang kita memang seperti itu, mereka dengan cara mudah nyari ya di jalan. Ini menjadi fenomena dan memang jadi di kota dan kabupaten menjadi problem, menjadi keamanan ketertibannya tidak baik di kota dan di kabupaten itu, Mas. Ini yang di lapangan. Memang betul tadi Mas Burhan dan pemirsa RRI, mereka sudah seringkali ditangkap, begitu kan, untuk manusia sirper, pengamen, pengemis, dan ini apalagi minggu-minggu kemarin kita kerjasama dengan kepolisian, hampir tiap hari. Seminggu kemarin kita tangkap sekitar 10-15 orang. Jadi seperti itu, Mas, kita bawain mereka, tapi kita yang di belakang. Karena lihat mobil Pol PP ada, pasti lari. Tapi kalau mobil polisi enggak. Oh gitu? Jadi polisi yang nangkepin, kita bawain di belakang mobil Pol PP gitu. Ini alhamdulillah dengan Kapolres Kota Cirebon luar biasa, Pak Fahri ini, bantuan mereka seminggu, Mas. Ini kita minggu kemarin ini luar biasa. Tiap hari itu hampir 15 orang kita, termasuk preman-preman. Seperti Mas Burhan. Jadi dalam seminggu terakhir ini ada sekitar 10 atau 15 orang yang diamankan. Boleh disebut diamankan ya, Pak Edi ya? Diamankan oleh Satpol PP dibantu oleh Polres Cirebon Kota begitu ya. Betul, Pak, itu kan seminggu ya Pak ya. Saya yakin sepanjang Pak Edi menjabat juga udah, kalau dihitung ya mungkin juga sudah banyak banget itu yang tertangkap. Tapi kenapa sebagian dari mereka setelah mungkin dibina oleh dinas terkait, dinas sosial mungkin ya Pak ya? Oleh dinas sosial, itu sebagian mereka tetap juga kembali ke jalan. Kenapa saya bisa pastikan begitu? Karena kok saya mulai melihat bahwa saya mulai mengenali nih wajah-wajahnya nih. Di lampu merah ini wajahnya ini, gitu. Di lampu merah kayak gitu kan. Itu gimana ya Pak Edi ya? Betul. Kita coba nangkep dengan gini. Memang tadi adalah harus kerjasama yang saya kira harus. Kalau Pol PP kan di ujung nih, di terlibat gitu kan. Pelaksana perdanya ya Pak ya? Pelaksana perdanya. Tapi kan tadi Mas Burhan, pembinaan dari edukasi, terusnya tadi pemberdayaan mereka. Nah ini harus kita kolaborasi dengan dinas kesehatan, dengan dinas-dinas lain, supaya Pak, kita tidak di ujung gitu, tidak di ujung akhir gitu. Memang ini jadi kerjaan kami. Memang betul Mas Burhan, itu berapa kali kita tangkap kucing-kucingan mereka, dan ini masih seperti itu. Kita coba keraskan lagi, kita coba paksa sekarang dengan denda, Mas, gitu. Dengan denda. Untuk kemarin kita coba ya lumayan juga, coba kita sanksi di atas 300.000, saya bilang gitu. Supaya apa? Supaya ini orang tidak ngemis lagi, tidak ngamen lagi gitu. Dan untuk yang pengamen, izin nih sedikit nggak enak juga. Jadi alatnya kita sita lebih lama atau mereka musnahkan sendiri dengan dipecahkan. Tapi nggak usah nggak enak Pak, itu harus enak kayaknya Pak. Tapi memang mungkin kita akan coba luruskan dulu ya Pak ya, supaya saya nggak kemana-mana nih Pak Edi.
sebenarnya yang sedang terus apa namanya dikejar oleh Satpol PP dalam hal ini mungkin ditertibkan lah ya. Itu siapa saja tuh Pak? Misalnya mereka yang mengemis atau termasuk di dalamnya ada pengamen atau manusia silver atau siapa saja Pak? Mungkin bisa disebutkan atau ada pengecualian misalnya kalau yang ngamen sebenarnya masih boleh atau gimana tuh Pak? Boleh Pak? Untuk di Kota Cirebon di setiap lampu merah ini kita tidak boleh yang tadi manusia silver, pengamen, pengemis ini tidak boleh. Gitu. Dan tiap hari sebenarnya kita lakukan. Kemarin aja kita dapat ini anak kecil dieksploitasi sama jadi keponakannya dibawa untuk belajar ngemis. Ini usia 6 tahun. Ini durasi dari jam 8 sampai jam 12 dapat 60.000 kan. Waduh. Itu lumayan. Anak kecil ini. Jadi si ibunya nongkrong di jauh. Ini anak 4 suruh di jalan. Usia 8 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Ini di jalan kiri kanan. Di lampu merah Jabang Bayi. Lampu merah Jabang Bayi. Oke. Pak, ini apa namanya? Skenarionya selalu begitu ya, Pak? Misalnya mereka membawa anak yang masih keluarganya tadi, misalnya keponakannya, atau ada beberapa di antaranya mereka sebenarnya nggak saling kenal. Ada yang mode seperti itu. Ada yang anak-anak sudah setel bagus nih, Mas Bran. Seperti kita nangkep kemarin ngakunya dari Jakarta. Ini anak kalau ditangkap pasti nangis, bikin heboh, bikin suasana di lapangan kayak mendarat Mesir, bikin drama lah. Bikin drama gitu ya. Gitu. Terus pengemis yang tua pun sama, dia drama nangis teriak-teriak. Gitu. Nah ini yang sering kami lakukan, tapi kita sudah kebal lah. Biar aja bawa terus saya bilang itu. Bodo amat lah gitu ya. Bodo amat lah. Padahal kekuatan medsos nanti ditulis Pak di medsos Satpol PP menarik gitu ya. Tapi sudah nggak peduli ya Pak ya, karena Pak Edi tentu ingin menegakkan aturan yang sudah dibuat begitu ya. Apa namanya bahwa mereka memang tidak boleh. Faktanya mereka masih banyak itu Pak. Betul Pak. Nah apa sebenarnya, karena kok saya juga nggak mungkin bisa mengatakan misalnya wah tindakan Pak Edi sia-sia dong Pak, balik lagi, nggak mungkin juga karena Pak Edi melakukan itu ya. Tapi apa ya Pak ya, menurut Pak Edi kenapa mereka memilih kembali ke jalan daripada setelah diberikan apa namanya pembekalan begitu oleh dinas sosial misalnya? Seharusnya kan logikanya kalau pembekalan itu berhasil atau pengajaran-pengajaran di sana berhasil, seharusnya mereka sudah tidak ada lagi di jalan kan Pak? Betul. Ini yang saya kira mentalitas mereka Mas Burhan. Karena mencari uang di jalan itu ya nggak perlu modal, cuma tangan dapat duit. Ini mentalitas. Hanya mau panas-panasan, hujan-hujanan selesai ya Pak ya? Selesai. Cuma hitungan tadi durasi dari jam 8 pagi, jam duduk itu jam dapat 60.000. Itu luar biasa. Kalau sampai sore bayangin bisa 200.000 per hari lebih, udah bersih ya. Ini melihat belas kasihan, tapi kita juga himbau sebenarnya untuk para apa yang ngasih di jalan, janganlah memberi mereka apa ngasih hibah, memberi uang gitu, meskipun receh 1.000, 2.000, tapi ya lumayan itu per detik sekian dapat ini. Yang saya kira ini Mas, tadi mentalitas mereka yang saya kira, dan kita tangkap memang orangnya itu juga. Pembinaan dari Dinsos pun sebenarnya sudah baik. Cuma tadi mau nggak dilatih, kita kirim ke Bekasi, dilatih 3 minggu, pasti dia nggak mau, berontak, kabur itu. Kita pernah arahkan di Bekasi ada LBH, LBK-nya masuk ke sana. Semacam BLK gitu ya Pak ya? Ya, LBK ini kita masukkan di sana di Bekasi selama 3 bulan, biasanya seminggu mereka kabur gitu. Kok bisa kabur ya Pak? Bisa, dengan alasan ya beli es, karena patuh lah seminggu dia. Karena melihat kepatuhan gitu. Itu ya. Kepatuhan. Iya. Patuh, ikut, pasti kesempatan kabur mereka gitu. Nah, itu seperti itu. Dan ketemu lagi di jalan. Pak, dari banyak temuan di jalan, mereka ber-KTP nggak sih Pak? Rata-rata mereka sengaja, identitas mereka umpatkan Mas. Ini yang sulit. Artinya kalau pertanyaannya ber-KTP, kita yakin banget mereka ber-KTP ya Pak ya? Ber-KTP pasti. Itu. Tapi mereka anak jalanan, anak pang pasti tidak mau identitasnya ada. Tapi mereka punya e-money gitu Mas. Wow. Gitu. Wow, luar biasa ya mereka.
Mereka tuh punya e-money. Oke, Jadi oke. kartu tol itu Heeh. menjadi transaksi mereka. Gitu. Oke, wah, rupanya kita kalah jauh ini sama mereka ini. Kita Kalau siap. kita tahunya apa namanya kasihan gitu ya, Pak Edi ya. Ya, Kita tahunya ya, kasihan, akhirnya memberi dan seterusnya. Bahkan ternyata mereka sudah langkahnya sudah jauh lebih bagus itu dari kita. ya, Nah, Pak, kalau betul. di Cirebon Ya. sendiri nih, Pak, di kota Cirebon ada larangan juga tidak, Pak, dalam bentuk perdakah begitu kepada kami-kami ini pengguna jalan, misalnya dilarang memberi atau bagaimana? Atau baru Di, sebatas himbauan, Pak? di sini udah ada Perda nomor 13 2019 Mhm. tentang Tantribung di Oke. pasal 20 ini, dan di pasal dimulai dari bagian tertib sosial di Mhm. pasal 19 sampai 20 ini memang ada larangan Mhm. untuk memberikan, setiap orang dilarang memberikan apa namanya, memberikan apa, uang atau jasa kepada yang di traffic dan di jalanan. Iya. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Ya sebenarnya sudah ada larangan begitu ya. Sudah ada ya. Baik, Pak Edi ini ada pendengar kita sapa dulu ya. Pak Musa di Pilang, selamat pagi Pak Musa. Selamat pagi juga Bang Subhan. Apa Ya, kabar? sehat Pak Musa. Silakan Pak Musa, ada Pak Edi Siswoyo, Kasatpol PP. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam, Pak Musa. Baik Pak, kalau menurut saya masalah itu akan selesai apabila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan cita-cita adil dan makmur sudah terlaksana. Masalah itu baru akan selesai. Tapi kalau kondisi sekarang serba rumit, ekonomi juga semakin rumit juga, apalagi ada masalah atau banyak masalah kemiskinan, kebodohan di negeri ini masih melanda. Sedangkan di dalam Undang-Undang pasal 28H dikatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin. Bagaimana mereka bisa hidup sejahtera lahir dan batin? Batin mereka tercekik, hatinya juga terluka karena tidak ada yang mau mengerti. Jadi masalah ini akan terus berlanjut dan berlanjut apabila cita-cita adil dan makmur dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hanya mimpi panjang. Ya, baik. Mimpi panjang. Jadi kalau sudah terwujud saya kira semuanya akan berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Musa, terima kasih. Itu berlaku kalau mereka benar-benar mengemis dan tidak cari. Kita bisa, karena gini nih Pak Edi, mohon maaf ya Pak Edi. Jadi sebelum saya ngobrol dengan Pak Edi, tadi saya sempat main-main dulu di jalan gitu, ngobrol-ngobrol dengan ibu-ibu penjual gitu. Karena di warung tersebut itu adalah warung di mana para pengamen, para peminta-minta itu minum di situ. Jadi mungkin si ibu dengar langsung gitu ya. Itu pendapatannya Pak Edi sepi-sepinya 300.000 Pak sehari Pak. Betul, Pak. Betul, luar biasa kita Dan kalah, Pak. tinggi-tingginya itu 700.000. Saya bilang wah gaji saya kalah telak ini. Nah, bagaimana kemudian kita mengatakan bahwa ini ada ketidakadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sementara itu jadi profesi bagi sebagian dari mereka. Kalau Satpol PP melihatnya, saya yakin punya sudut pandang lah soal ini. Apa nih Pak Edi yang ingin disampaikan kalau soal itu? Yang tadi juga disampaikan Pak Musa. Tadi keadilan yang hakiki nanti seperti itu, wah entah kapan terjadi. Karena di negara besar pun, Amerika atau yang di Amerika atau Eropa, tetap aja pengemis itu ada, kemiskinan itu masih ada, gitu kan, dengan faktor tadi. Tapi apalagi di Indonesia sekarang ini, dan ini memang tadi Mas, kemiskinan tadi, pola apapun kita bentuk untuk melatih mereka, mengedukasi mereka tadi, yang tadi di pemerintah belum terintegrasi antara kabupaten kota, pembinaannya jadi kota-kota urusannya kabupaten. Nah ini yang menjadi problem juga sebenarnya. Harusnya sinergitas antar daerah ini menjadi kolaborasi. Kalau kita bina orang ini, misalnya orang kabupaten, ya kita lepas di sana pembinaan oleh mereka. Terus mau diapakan? Sepertinya Pol PP nangkep. Terus mau diapain nih? Ya kan? Menjadi pergi ya. Mau kita lepas ke Dinsos, oke Dinsos mau diapain? Ada Dinas Tenaga Kerja misalnya, dilapor lagi. Ini kan harus punya tadi
berapa sih pagu untuk anak jalanan, pagu anak pengemis, ada nggak budget untuk tahun ini berapa? Dan sewaktu-waktu mereka bisa masuk di asrama atau masuk di penampungan dan langsung ada pembinaan. Tidak setelah kita tangkap dilepas lagi. Nah ini menjadi problem balik lagi gitu. Nah, kok saya bisa membayangkan loh Pak Edi? Siap. Mana mungkin mereka mau ditampung misalnya masuk ke pabrik atau kemana dengan gaji segitu, kita tahu bersama UMP-nya berapa sih gitu ya, apa namanya di kabupaten kota berapa sih, kalau mereka di jalanan bisa dapat lebih dari itu gitu. Nanti Mas, betul Mas, mentalitas mereka tuh sudah luar biasa, dengan modal baju jumping-jumping sedikit, melas-melas dapatlah mereka, ya enak lah hidup mereka tuh, lebih nyaman mereka. Iya. Gitu. Ya. Oke, baik. Ini pendengar yang lain kami undang juga yang ingin bergabung. Silakan mungkin mengirimkan WhatsApp pun bisa di 081324951935 dan juga di telepon 0231849329. Untuk yang juga ingin memberikan tanggapan, saya masih berbincang dengan Pak Edi Siswoyo, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Cirebon, Kasatpol PP Kota Cirebon. Sudah sering dilakukan. Saya yakin Pak Edi juga mulai bosan ini lihat wajah-wajahnya itu lagi, ketangkep lagi ya Pak Edi ya, ketangkep lagi, diamankan, ke jalan lagi dan seterusnya. Pak, tapi dalam berbagai kesempatan saya yakin Pak Edi pernah ngobrol-ngobrol juga nih dengan mereka, baik itu anak pang atau mereka yang mengamen dan seterusnya. Rata-rata apa yang mereka keluhkan ke Pak Edi, mungkin disampaikan juga, Pak kami tuh begini-begini gitu. Kalau anak pang yang masih belia, maksudnya remaja, ini harus kita waspadai, maksudnya gini, kita kawal baik bersama. Mulai dari dunia pendidikan, kesehatan, dinas sosial dan lain-lain. Ini yang harus kita konsen di sana, Mas Burhan. Kenapa saya konsen di sana? Ini yang masih anak-anak belia yang umur di bawah 17 tahun. Apalagi anak-anak perempuan. Kemarin kita tangkap juga, ternyata kita ngobrolin, mereka itu kabur dari rumah tadi, biasanya broken home, atau orang tuanya ke Malaysia atau ke kapal. Ini biasanya lewat seperti itu dan ditampung di keluarganya dan tiap hari dimarahin. Mereka keluar. Rata-rata seperti itu Mas. Yang mirisnya adalah anak-anak perempuan. Kita kemarin anak Raja Galuh, saya ngobrolin dengan hati ke hati, saya tarik, saya ngobrol. Kamu itu masih baik, saya bilang itu. Kamu itu masih, masa depan kamu masih panjang karena 15 tahun. Sekarang kamu ikutin pacar kamu, kayak apa? Terus nginep kayak gini. Apa pelakuan pacar kamu? Ya sudah begini, sudah gini. Terus masa depan kamu mau kayak apa? Terus saya kembali lagi kan, kamu mau sukses, sekarang harus berhenti dan kamu kembali ke orang. Dia hampir nangis Mas, dia tuh nangis. Kembali ke sana tuh, Pak pengen kembali, ya harus kembali. Kalau kita perlu saya antarkan lagi gitu ke sana. Tapi ya memang dia udah, tapi di rumah pun yang jadi masalah nggak nyaman. Gitu. Ini yang harus edukasinya kita kembalikan ke desa. Tapi di sana jadi sorotannya lebih, aduh jadi kayak begini. Kesannya orang nyorot ini anak nggak bener. Nah ini iya pasti karena mereka sudah di jalan ya Pak ya. Nah itu, ini lingkungan yang nggak dukung mereka, akhirnya kembali lagi ke jalan. Ini yang harusnya edukasi kita bersama Mas. Baik. Ini yang perlu penting buat. Tapi yang dewasa nih kembali yang dewasa yang lebih ini, dia itu betul-betul nyari uang. Betul-betul nyari uang. Benar-benar nyari uang. Oke. Baik. Nyari uang. Baik, ya. Pak Edi, saya teramat yakin waktu ini tidak cukup untuk ngobrol dengan Pak Edi. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ngobrol, mungkin apakah di kantor Bapak atau kita ngobrol di sini ya Pak ya, untuk dapat perspektif lebih banyak soal ini. Terima kasih Pak Edi, waktunya untuk RRI. Selamat pagi, sukses selalu Pak Edi. Ya, terima kasih Mas Burhan, RRI. Baik, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.